Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nuraini dengan NPM 022123114 kelas 3E Prodi Akuntansi. Baik, di sini saya akan mempresentasikan Project Based Learning Marketing Pemasaran dengan dosen pengampu Ibu Ira Rima SPMM dengan kode dosen 412. Baik, di sini kita akan masuk analisa pemasaran food and beverage F&B pada UMKM Outlet The Besto di Kabupaten Bogor. Biodata UMKM, nama The Besto, nama perusahaan, nama outletnya yaitu The Besto, alamat Universitas Pakuan, depan RT 4 RW 6, Tegalga, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat dengan kode pos 16129. Nama pemimpinnya yaitu Epalinda, Amir, dan Setiajit. Jenis usaha makanan cepat saji. Tahun mulai usaha yaitu 2010. Kendala dan peluang pada The Besto yaitu di kendala yang dihadapi The Besto, kurangnya variasi menu yang monoton dapat mengurangi minat konsumen, inovasi yang minim. The Besto perlu lebih inovatif untuk menarik pelanggan, strategi pemasaran yang kurang efektif, pemasaran tidak dapat menghambat penjualan. Peluang di The Besto meliputi kesadaran akan produk halal. Masyarakat semakin peduli terhadap produk halal, memberikan peluang bagi The Besto. Meningkatkan permintaan untuk makanan cepat saji, gaya hidup modern mendukung pertumbuhan bisnis makanan cepat saji. Baik, kita di sini akan memasuki STP. Yang pertama ada segmentasi. Segmentasi pasar adalah langkah awal dalam strategi pemasaran yang bertujuan untuk mengidentifikasi kelompok konsumen yang berbeda. Berdasarkan karakteristik tertentu, The Besto melakukan segmentasi dengan mempertimbangkan beberapa faktor. Yang pertama ada demografis, yaitu usia. The Besto menargetkan konsumen dari berbagai rentang usia, terutama untuk anak-anak, remaja, dan keluarga muda. Ini mencangkup individu berusia 3 hingga 35 tahun. Pendapatan fokus pada konsumen kelas menengah yang mencari makanan cepat saji berkualitas dengan harga terjangkau. Yang kedua, geografis. The Besto memiliki outlet di berbagai kota besar di Indonesia, termasuk Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Pendapatan outlet strategis ini bertujuan untuk menjangkau konsumen di area dengan populasi tinggi. Yang ketiga ada psikografis, gaya hidup. Yang pertama ada gaya hidup. Konsumen yang memiliki gaya hidup aktif dan sibuk lebih memilih makanan cepat saji sebagai solusi praktis untuk memenuhi kebutuhan nutrisi sehari-hari. Yang kedua ada referensi makanan, mengutamakan konsumen yang peduli akan kesehatan dan mencari makanan halal serta berkualitas. Yang kedua ada targeting. Setelah melakukan segmentasi, The Besto menentukan targeting pasar yang lebih spesifik. Yang pertama ada keluarga. The Besto menargetkan keluarga muda yang mencari pilihan makanan cepat saji yang aman dan sehat untuk anak-anak mereka. Menu yang ramah anak dan porsi keluarga yang menjadi daya tarik utama. Pelajar, yang kedua ada pelajar dan mahasiswa. Menyasar pelajar dan mahasiswa yang sering mencari makanan cepat dan terjangkau saat berkualitas di luar rumah atau saat berkumpul dengan teman-teman. Yang ketiga, pekerja kantoran. Menyediakan pilihan menu praktis bagi pekerja kantoran yang membutuhkan makanan cepat saji untuk makan atau snack di sela-sela kegiatan. Yang ketiga ada positioning. Positioning adalah cara The Besto mempromosikan merek mereka di benak konsumen membandingkan dengan pesaing. Yang pertama ada kualitas produk. The Besto memposisikan dirinya sebagai menyediakan makanan cepat saji yang menawarkan produk berkualitas tinggi dengan bahan baku segar dan halal. Proses pemasak yang higienis menjadi nilai tambah bagi konsumen. Yang kedua ada harga terjangkau dengan menawarkan harga yang kompetitif. The Besto menjadikan mereka sebagai pilihan utama bagi konsumen yang ingin menikmati makanan cepat saji tanpa harus mengeluarkan biaya besar.
Yang ketiga, pelayanan pelanggan. The Besto berfokus pada pelayanan pelanggan yang ramah dan efisien, menciptakan pengalaman positif bagi pengunjung outlet mereka. Yang keempat, ada inovasi menu. Secara berkala, The Besto menghadirkan inovasi menu baru untuk menarik perhatian pelanggan dan memenuhi selera pasar yang terus berkembang, seperti variasi rasa baru atau menu musiman. Yang kelima, pemasaran digital. Pemanfaatan media sosial dan platform digital untuk promosi. The Besto menjangkau generasi muda dengan cara yang lebih efektif melalui kampanye iklan online dan interaksi langsung dengan pelanggan. Selanjutnya kita akan memasuki bauran pemasaran, yaitu marketing mix. Di sini terdapat yang pertama ada produk. Jenis produk The Besto dikenal sebagai menu utama ayam goreng yang memiliki dua varian rasa, crispy dan pedas. Selain itu, mereka juga menawarkan berbagai produk tambahan seperti burger, variasi burger dengan daging ayam dan bahan yang segar, minuman, berbagai pilihan dan minuman, termasuk minuman ringan dan jus. Selanjutnya, kualitas produk. The Besto menekankan pada kualitas bahan baku yang digunakan. Semua produk dijamin halal dan menggunakan bahan segar yang diproses dengan standar kebersihan yang tinggi. Inovasi produk juga dilakukan secara berkala untuk memperkenalkan menu baru sesuai dengan tren makanan dan preferensi pelanggan. Yang selanjutnya, kemasan. Kemasan produk dirancang menarik dan praktis sehingga bisa dibawa pulang dan dinikmati di tempat. Desain kemasan juga mencerminkan identitas merek The Besto, menjadikan lebih mudah dan dikenali. Yang kedua ada price atau harga. Di sini ada strategi penetapan harga. The Besto menerapkan strategi harga yang kompetitif untuk menarik pelanggan dari berbagai kalangan. Mereka menawarkan harga yang terjangkau dengan paket promo yang menarik, seperti paket hemat, diskon musiman. Selanjutnya, di sini ada penyesuaian harga. Harga dapat bervariasi berdasarkan lokasi outlet. Misalnya, outlet di pusat kota mungkin memiliki harga sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan outlet di daerah pinggiran, untuk menyesuaikan dengan daya beli masyarakat setempat. Selanjutnya ada place atau tempat. Yang pertama ada jaringan outlet. The Besto memiliki lebih dari 125 outlet yang tersebar di 25 kota di Indonesia. Pemilih lokasi outlet sangat strategis, berfokus pada area dengan lalu lintas tinggi seperti pusat perbelanjaan, kawasan kuliner. Distribusi online. Selain outlet fisik, The Besto juga memanfaatkan platform pengantaran online seperti GrabFood dan GoFood untuk menjangkau pelanggan yang lebih luas. Ini memungkinkan konsumen untuk memesan makanan dari kenyamanan rumah mereka. Yang keempat, di sini ada promosi, yang dimana ada strategi promosi. The Besto menggunakan berbagai saluran promosi untuk meningkatkan kesadaran merek dan menarik pelanggan baru, seperti media sosial, aktivitas platform seperti Instagram dan Facebook untuk berbagai konten menarik, promosi dan interaksi dengan pelanggan. Selanjutnya ada iklan offline, menggunakan billboard atau spanduk untuk menjangkau audiens lokal. Selanjutnya ada program loyalitas. The Besto juga menerapkan program loyalitas sebagai pelanggan setia, seperti kartu anggota dan yang memberikan diskon untuk penawaran khusus setelah melakukan pembelian. Lanjut, kita masuk daur hidup produk atau produk life cycle. Yang pertama ada introduction. Pada tahap ini, The Besto meluncurkan produk baru seperti varian ayam goreng atau menu tambahan. Fokus utamanya adalah membangun kesadaran merek melalui promosi dan insentif baik secara online maupun offline. The Besto menginvestasikan banyak dana untuk iklan dan kampanye pemasaran guna menarik perhatian konsumen dan menjelaskan keunggulan produk. Feedback dari pelanggan sangat penting untuk perbaikan produk di tahap ini.
Yang selanjutnya ada grow. Setelah produk dikenal, The Besto memasuki fase pertumbuhan di mana penjualan mulai meningkat secara signifikan. Pada tahap ini, perusahaan memperluas jaringan distribusi dan meningkatkan kapasitas produk untuk memenuhi kebutuhan. Yang meningkatkan strategi pemasaran lebih agresif dilakukan, termasuk promosi diskon dan program loyalitas untuk menarik pelanggan baru serta mempertahankan pelanggan yang ada. Selanjutnya ada maturity. Di fase kematangan, produk The Besto mencapai puncak penjualan. Pesaing di pasar semakin ketat sehingga penting bagi The Besto untuk mempertahankan loyalitas pelanggan melalui inovasi dan diferensiasi produk. Mereka mungkin memperkenalkan variasi baru dari menu yang sudah ada atau melakukan perbaikan pada kualitas layanan. Strategi pemasaran difokuskan pada mempertahankan mangsa pasar dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Selanjutnya ada decline. Setiap produk akan mengalami penurunan seiringnya waktu. Pada tahap ini, penjualan menurun karena berbagai faktor, seperti perubahan referensi konsumen atau munculnya pesaing baru. The Besto perlu menganalisis pasar dan mempertimbangkan untuk melakukan inovasi ulang atau menghentikan beberapa produk yang menguntungkan. Strategi pemasaran mungkin berfokus pada pengugaran biaya dan memaksimalkan laba dari produk yang masih laku. Di sini ada strategi pemasaran, yaitu ofensif. Yang pertama ada inovasi produk. The Besto terus melakukan inovasi dalam produk seperti memperkenalkan varian rasa baru dan menu tambahan yang menarik untuk menarik pelanggan baru dan mempertahankan yang lama. Ini mencakup mengembangkan menu yang sesuai dengan tren makanan saat ini. Selanjutnya ada promosi agresif. The Besto menggunakan promosi yang agresif melalui berbagai saluran, termasuk iklan di media sosial, diskon, dan program loyalitas. Mereka sering mengadakan kampanye promosi untuk menarik perhatian konsumen, seperti potongan harga saat pembukaan outlet baru. Yang selanjutnya penetrasi pasar. Strategi penetrasi pasar dilakukan dengan membuka lebih banyak outlet di lokasi strategi untuk menjangkau konsumen lebih luas. The Besto juga memanfaatkan platform pengantaran online untuk meningkatkan aksesibilitas produk mereka. Selanjutnya ada defensif. Yang pertama ada mempertahankan loyalitas pelanggan. The Besto fokus pada membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan melalui program loyalitas dan pelayanan pelanggan yang baik. Mereka berusaha menjaga kepuasan pelanggan agar tetap setia meskipun ada banyak pesaing di pasar. Yang kedua ada analisis kompetitor. The Besto secara rutin melakukan analisis terhadap pesaing untuk memahami keunggulan dan kelemahan mereka. Dengan informasi ini, The Besto dapat menyesuaikan strategi pemasaran dengan mereka agar tetap kompetitif. Yang ketiga, meningkatkan kualitas. Dalam menghadapi pesaing yang ketat, The Besto berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas produk dan layanan. Ini termasuk pelatihan karyawan dan peningkatan proses operasional untuk memastikan pengalaman pelanggan yang memuaskan. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.